Kondisi di dalam Masjid Nabawi menjelang Allah Subhanahu wa taala. Adab kubur begitu pedih ya akhi. Coba dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat." Aku tidak pernah melihat pemandangan afdha yang lebih mengerikan min adabil qabr, dari adab kubur. Kamu tidak takut dengan adab kubur? Akhi, sesungguhnya adab kubur itu dan kuburan itu adalah merupakan penentu kehidupan kita. Kamu kira setelah kamu mati, lalu kamu dikuburkan di kuburan, kamu akan tenang hidup begitu? Kamu kira setelah kamu meninggal dunia, itu peristirahatan kamu yang terakhir? Kamu tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, demi Allah. Aku penasaran nih, ini out of context banget Ya. nih. Di hadis itu kan ada tentang gambaran siksa kubur. Oke. Siksa Balik kubur, lagi siksa siksa kubur. neraka. Ini aku belum sampai nanyain, aku sampai nanya Rofi nih. Tapi nggak ada yang bisa jawab, ya kan? Nah, kok bisa ya ada gambaran kayak gitu? Berarti ada orang yang beneran ngalamin duluan. Betul. Bagus. Siapa? Yang nulis itu siapa? Ngalamin apa Oke. wahyu? Jadi Kok gini. di pertanyaan dia belakangan Itu bagus. lebih bagus daripada pertama-tama loh. Gak ada koi soalnya. Lu mau bahasan mana dulu nih? Ini yang dapatnya dari mana gitu informasinya berarti ya? Gini, siksa kubur dan lain-lain itu ada di hadis kan? Ada. Nah, Informasinya dari mana? ya informasinya dari mana? Ada orang, jadi dia Nabi. ngalamin dulu terus dia nyatet Ya, oke. atau kayak gimana? Oke. Pertanyaanku sederhana. Kalau yang siksa kubur itu terjadinya kan bukan di dunia kan? Berarti pasti bukan dikasih tahu sama manusia. Oke. Dan dia terjadinya bukan di dunia, dan orang yang sudah disiksa kubur nggak bisa balik lagi, berarti nggak mungkin dia ngasih tahu pada orang-orang di dunia. Berarti informasi ini harus datang daripada sesuatu yang menguasai bukan hanya dunia, ya kan? Itulah namanya Allah. Allah spill kepada Nabi Muhammad. Balik lagi, Spill itu selalu wahyu atau enggak? selalu wahyu. Selalu wahyu kan? Berarti Makanya itu kayak cara Bentuk Allah. revelation. Iya. Revelation. Wahyu dalam bahasa Inggris revelation. Bentuk wahyu maksudnya dibisikin kah atau Bisa dibisikin langsung di dadanya Rasulullah, bisa lewat malaikat Jibril. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan tentang orang yang disiksa di alam barzah sampai hari kiamat, seorang kemudian dirobek mulutnya kanan dan kiri terus dilakukan sampai hari kiamat. Waktu Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Kata Jibril, rajulun kadzdzab yakdzibu bi kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Seorang yang pendusta, dia berdusta dengan satu dusta, kemudian disebarkan dustanya sampai penjuru dunia, maka disiksa demikian di alam barzah sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat. Itulah harapan kita. Agar terwujud, mari kita berislam sesuai Al-Quran dan hadis. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini merespon tentang adab di alam barzah terhadap orang yang telah meninggal atau mayat. Berdasarkan hadis, maka patut dipertanyakan hadis tersebut dari siapa atau dari mana. Kalau dari Allah jelas tidak mungkin, karena Allah tidak mungkin berfirman yang saling bertentangan antara Al-Quran dan hadis. Kalau mereka bilang dari sumbernya dari Nabi Muhammad, jelas tidak mungkin, karena bertentangan dengan karakter Nabi Muhammad yang sami'na wa ata'na dan mengikuti sesuai yang diwahyukan. Mari kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. In attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dan yang melihat? Maka apakah kamu tidak berpikir, friend? Itulah jelas. Jadi narasi tentang adab di alam barzah dasar hadis perlu kita cross check dengan Al-Quran.
Karena Al-Quran adanya ada di dunia dan di akhirat. Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walanudikonnahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian adab yang dekat di dunia sebelum adab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran jelas, tegas mengatakan bahwa adab adanya di dunia dan di akhirat. Di alam barzah tidak ada, hanya saja kondisi mayat atau orang yang telah meninggal di alam barzah kondisinya sesuai kinerja ketakwaannya. Mari kita cek di Al-Quran. Pertama, tertidur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqatina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur ini? Inilah janji Tuhan yang maha pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Jadi orang ada yang tertidur, ini mungkin kinerjanya 50-50 ya. Tapi yang plus, yakni orang-orang yang menegakkan Islam secara benar dan kafah, maka kita cek di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahum wa hum min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan janganlah kamu sekali mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Mereka gembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Senang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakangnya yang belum menyusul mereka. Mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Jadi orang yang iman dan implementasinya benar sesuai Al-Quran dan hadis, kondisinya bahagia. Sebaliknya, orang yang ingkar, kondisinya tersiksa. Ini digambarkan Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa asyan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna asyadal adab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke adab yang keras. Jadi orang yang ingkar atau mengingkari Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran dan hadis terpilih, kondisinya tersiksa, bukan disiksa. Di alam barzah tidak ada pengadilan, yang ada kondisi mayat sesuai dengan kinerja ketakwaannya. Itulah Al-Quran. Maka tinggalkan faham bahwa di alam barzah ada pengadilan dengan reward punishment yang dilakukan malaikat bertentangan dengan Al-Quran. Bila mengimani yang bertentangan dengan Al-Quran, maka resikonya jelas. Quran 98 ayat 6, dan bangkit dengan memikul dosa yang besar dan buta. Silakan cek Quran surat 20 ayat 100 sampai 103 dan 124 sampai 127. Demikian, karena kesempatan yang terbatas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.